Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, Rek ya. Alhamdulillah sehat semua. Hari ini kita ketemu lagi, insya Allah di pertemuan yang keempat untuk mata pelajaran kimia. Nah, ini pertemuan paling banyak nih dibandingkan kelas lain. Kelas lain masih 3, kita sudah 4. Ada juga yang masih 2. Setelah 12, 4 itu masih 2 pertemuan. Tapi kita sudah 4, alhamdulillah. Untuk pertemuan hari ini kita akan masuk di bab baru. Tapi sebelum kita mulai, apakah ada anak-anak masih ada masalah terkait dengan bab sebelumnya? Yang di bab apa itu? Sifat koligatif larutan. Kalau ada silakan disampaikan dulu sebelum kita masuk di bab yang kedua. Enggak ada. Mungkin anak-anak sudah dapat informasi ya dari Bapak Ibu, kurikulum SMA sekarang mengalami pemangkasan yang sangat luar biasa gitu ya. Atau anak-anak sudah dapat kabar dari internet atau apa gitu? Dapat kabar itu? Belum bisa. Belum. Oh. Kalau untuk kimia, mangkasnya itu luar biasa untuk kelas 12 terutama ya. Di kelas 12 itu ada materi esensial yang harus disampaikan ke anak-anak, ada materi yang pilihan, artinya tidak wajib disampaikan ke anak-anak. Dan salah satu yang nggak wajib disampaikan sifat koligatif. Padahal kita udah selesai, dan informasi itu baru dapat, ya wes lah, nggak apa-apa, yang penting kita sudah terlaksana gitu aja ya. Nanti insya Allah nggak akan jadi masalah, karena di UTBK itu malah yang keluar itu yang sifat koligatif. Nah, sedangkan yang bab yang kedua, yang redoks dan elektrokimia itu full. Itu tidak dikurangi sedikit pun dari kementerian. Jadi kita harus mengajarkan penuh gitu. Jadi hari ini kita akan masuk di bab yang kedua, yaitu bab redoks dan elektrokimia. Insya Allah anak-anak sudah pernah kenal dulu ya waktu di kelas 10 sama Bu Sevi. Di semester 2 ada materi redoks itu. Masih ingat kan ya materi redoks ya? Apa aja dulu informasi di materi redoks yang didapatkan? Ada konsep redoks, pasti ya. Ada reaksi redoks, itu berarti ada reduksi dan oksidasi. Kemudian apa lagi? Perkembangan teori redoks. Ada pengikatan oksigen, elektron, hingga perubahan bilangan oksidasi. Kemudian ada oksidator, ada reduktor, ada reduksi, ada oksidasi. Gitu ya waktu itu. Nah, untuk sekarang saya coba ngajarnya saya tidak langsung pakai suara saya, tapi pakai video. Nah, videonya udah saya siapkan tadi malam, udah buat sampai jam 11 ya, baru selesai upload. Nanti kita pakai, jadi kalau ada masalah nanti anak-anak bisa tanya ke saya. Gak apa-apa ya, modelnya untuk hari ini gitu ya, kita pakai video. Tapi sebelumnya kita absen dulu. Afifah Rahma masuk. Ya, Mister. Afifah Sabrina. Ada, Mister. Faiz, Ahmad Faiz. Hadir. Aji. Hadir, Mister. Andifa. Andifa hilang. Tadi kelihatan soalnya. Basma. Basma ada ya? Berlian. Hadir, Mister. Dimas. Dwi Cahya. Hadir, Mister. Edgar. Hadir, Mister. Edria. Hadir, Mister. Farhatul Elia. Hadir, Mister. Febrilian Bima. Hadir. Elvindo. Hadir. Aditya Putra. Hadir. Altaf. Hadir, Mister. Oke, Altaf. Hadir. Ajit. Hadir. Naufal. Hadir. Hadir, Mister. Nurhaliza. Hadir, Mister. Parama. Hadir. Putri Anissa. Hadir, Mister. Pramanda. Hadir, Mister. Rizky Faiz. Hadir, Mister. Saifullah. Ada ya? Salman. Hadir, Mister. Amorita. Oke. Salman Gozi. Hadir. Alhamdulillah. Berarti kita hadir semua. Baik, untuk pembelajaran ini kita coba pakai video. Nanti setelah video saya tayangkan, kalau ada permasalahan langsung kita diskusi bareng gitu ya, biar nanti kita tidak terlalu monoton.
Saya siapkan untuk share videonya dulu sebentar. Agar gak bebani, ini sudah saya setting di YouTube biar nanti anak-anak juga bisa ngakses videonya. Misalkan nanti di pertemuan ini kurang maksimal, anak-anak bisa di YouTube-nya langsung. Kita mulai ya. Ini terkait dengan reaksi redox. Reaksi redox khusus kelas 12. Jadi ada sedikit perbedaan dengan pada kelas 10. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Nah, koneksinya. Bentar, sambil kita nunggu koneksi stabil. Saya nggak pakai LAN ini tadi, pakai WiFi, makanya terkendala di koneksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di dalam video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar mengenai reaksi redox khusus untuk materi kelas. Oh tidak. Sebentar tak pakai LAN dulu ya. Sambil tak siapkan LAN-nya juga. Semester 1. Apa itu reaksi redox? Reaksi redox itu sebenarnya sangat banyak dalam kehidupan kita sehari. Ini saya coba pakai LAN sebentar ya. Kita tunggu sebentar. Masih menghubungkan ke LAN. Udah terdengar suaranya anak-anak karena tadi sempat putus internetnya. Aduh. Cek. Sudah masuk lagi? Koneksinya sudah bisa anak-anak suaranya? Sudah. Oke, siap. Kalau sudah, tak ulangi untuk share screen lagi ya. Bismillah. Semoga nggak putus lagi internetnya. Bismillah. Dan ini kendala kalau kita ngajar pakai model video seperti ini. Tapi kita ulangi nggak apa-apa. Sekarang suaranya nggak mau muncul ya. Bentar, sambil saya perbaiki suaranya. Aduh, stabil internetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di dalam video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar mengenai reaksi redox khusus untuk materi kelas 12 semester 1. Apa itu reaksi redox? Nah, reaksi redox itu sebenarnya sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ini, ada reaksi pembakaran, ada reaksi fotosintesis, ada reaksi ini double Disman ya, ada pertukaran ion, kemudian juga ada reaksi antar logam.
Nah, ini juga termasuk contoh dari reaksi redoks. Nah, dari reaksi redoks tadi ada yang sangat bermanfaat, ada juga yang sangat merugikan. Baik, untuk lebih detail apa reaksi redoks, langsung aja kita masuk di materinya. Nah, waktu membahas di kelas 10, saat mempelajari redoks di kelas 10, kita sempat mempelajari perkembangan reaksi redoks. Bahwa reaksi redoks itu secara teoritis dapat dijelaskan melalui 3 teori. Yang pertama adalah pengikatan dan pelepasan oksigen. Berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen, nanti reaksi dibedakan menjadi 2. Ada reaksi oksidasi, ada reaksi reduksi. Yang atas, ini awalnya C, tidak memiliki oksigen. Kemudian dia berubah menjadi CO2, dia mengikat atom oksigen. Nah, reaksi yang semacam ini dikenal sebagai reaksi oksidasi melalui reaksi pembakaran. Sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi yang mampu melepaskan oksigen. Ini misalnya SO3, kalau dia terdekomposisi bisa membentuk molekul oksigen di sebelah kanan. Karena ada oksigen yang terlepas, ini disebut sebagai reaksi reduksi. Yang kedua adalah reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Ini berhubungan dengan kimia, bisa menjelaskannya. Misalnya untuk atom Na, dia mampu mengubah dirinya menjadi Na+, tapi disertai dengan pelepasan elektron. Nah, saat melepas elektron ini, nanti dia mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan reaksi reduksi adalah kebalikannya, yaitu reaksi-reaksi yang cenderung untuk menangkap elektron. Atom S misalkan belerang. Belerang itu golongan 6, untuk stabil dia harus mengikat atau menangkap 2 elektron membentuk S2-. Karena dia menangkap elektron dikenal sebagai reaksi reduksi. Jika reaksi ini digabung membentuk reaksi redoks, yaitu pembentukan Na2S dari Na dan S. Sedangkan perkembangan redoks atau teori yang paling banyak berkembang adalah teori yang ketiga, yaitu berdasarkan peningkatan atau penurunan bilangan oksidasi, biasanya dikenal dengan perubahan bilangan oksidasi. Nah, misalkan ini Zn 0, terus ini Zn jadi plus 2, Cl-nya ada 2 kali min 1, lah dapatnya dari mana? Ini berdasarkan aturan-aturan pada bilangan oksidasi. Baik, kita ingat-ingat dulu, apa itu aturan bilangan oksidasi? Apa aturan yang kita gunakan di dalam bilangan oksidasi? Yang pertama adalah bilangan oksidasi unsur bebas itu 0. Apa unsur bebas? Unsur bebas itu adalah unsur yang belum berikatan dengan unsur yang lain. Kalaupun dia berikatan dengan atom sejenisnya, misalkan ini neon, dia berdiri sendiri, berarti dia unsur bebas, biloksnya 0. Hidrogen H2, ini sesama atom hidrogen, jadi dia tidak berikatan dengan jenis atom yang lain, maka biloksnya juga tetap 0. Begitu juga untuk atom-atom yang lain, baik dia sebagai monoatomik, diatomik, maupun yang poliatomik seperti fosfor dan belerang. Yang kedua, bilangan oksidasi monoatom sama dengan muatan ionnya. Nah, ini digunakan untuk atom-atom yang memiliki muatan atau dikenal sebagai ion. Misalnya ini ada ion Na+, berarti nanti biloksnya adalah positif 1. Kalau ada magnesium 2+, berarti biloksnya adalah plus 2. Kalau bilang dari S2- berarti negatif 2. Untuk penulisan biloks dan muatan itu hati-hati. Kalau muatan angka baru tanda, tapi kalau biloks tanda baru angka. Aturan yang ketiga, jumlah bilangan oksidasi atom-atom pembentuk ion poliatomik sama dengan muatan ion poliatom tersebut. Nah, misalkan ini ya, ada ion sulfat, rumus kimianya SO4 2- di muatan 2-. Artinya nanti bilangan atom oksidasi, bilangan oksidasi oksigen, dan bilangan oksidasi oksigen dan belerang ini jika dijumlah bersama dengan negatif 2. Yang keempat, jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom dalam senyawa adalah 0. Artinya kalau ada atom berikatan membentuk suatu senyawa yang tidak bermuatan, itu nanti jumlah biloksnya adalah 0. Misalkan ini,
CuO, tembaga 2 oksida. Jadi nanti kalau bilangan oksidasi Cu ditambah bilangan oksidasi oksigen, totalnya harus sama dengan 0 karena Cu tidak bermuatan. Dan yang kelima, bilangan oksidasi unsur-unsur logam golongan utama, misalkan 1A, 2A, 3A itu sama dengan golongannya. Jadi kalau unsur golongan 1, muatannya positif 1, misalkan kalium. Begitu juga untuk golongan 2, yaitu kalsium. Kalsium pasti bilangannya positif 2, Mg juga sama. Aturan yang keenam, bilangan oksidasi unsur-unsur logam transisi lebih dari 1. Nah ini kita harus memperhatikan dia berikatan dengan apa. Karena Cu nanti bisa bermuatan positif 1, bisa bermuatan positif 2. Begitu juga dengan Au atau emas. Bisa positif 1, bisa positif 3. Aturan yang ketujuh, bilangan oksidasi hidrogen adalah positif 1 kecuali dalam senyawa hidrida. Nanti bilangan oksidasinya cenderung negatif 1. Apa senyawa hidrida itu? Yaitu saat atom hidrogen berikatan dengan atom-atom logam, misalnya dengan natrium dan lainnya. Misalkan ini ya, kalau H2O katanya kovalen, NH3 kovalen, HCl juga kovalen, nanti hidrogennya cenderung plus 1. Tapi kalau dia berkaitan dengan logam yang lebih kuat, misalkan natrium, kalsium, nanti dia cenderung bermuatan negatif 1. Selanjutnya, untuk bilangan oksigen umumnya adalah negatif 2, kecuali pada peroksida dan senyawa biner dengan fluor, yaitu positif 2. Lain yang ini jarang ya, yang ini jarang keluar. Yang sering adalah yang min 2 dan negatif 1. Nah nanti aturan-aturan bilangan oksidasi ini kita gunakan, diaplikasikan pada saat kita menyetarakan persamaan reaksi redoks. Kalau di kelas 10 dulu, kita belum sampai di tahap penyetaraan reaksi redoks, cuma kita mengenal apa itu oksidasi, apa itu reduksi, oksidator, dan reduktor. Namun untuk materi di kelas 12, kita benar-benar fokus bagaimana dalam menyetarakan persamaan reaksi redoks. Langsung aja ya. Apa itu pernyataan reaksi? Baik, sebelum dilanjutkan, materi yang kita putar tadi itu masih sebatas mengingat materi di kelas 10, yaitu berhubungan dengan konsep redoks dan bilangan oksidasi. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak di bagian itu dulu sebelum kita masuk di penyetaraan reaksi redoks? Belum ya? Berarti siap lanjut di persamaan redoks ya? Mungkin ini kita butuh 2 pertemuan untuk redoks, yang hari ini kita teorinya secara menyeluruh. Nanti yang pertemuan kedua kita akan fokus di latihan soalnya, karena ini butuh pemahaman yang luar biasa. Karena kalau kita sudah paham di persamaan reaksi, nanti materi selanjutnya itu mudah, gitu ya. Saya lanjutkan ya. Untuk di penyetaraan reaksi redoks. Nah, penyetaraan redoks itu sebenarnya aturannya ya hampir sama dengan penyetaraan yang lain, yaitu menyamakan atom-atom dan muatan yang ada di dalam suatu persamaan reaksi. Itu intinya. Jadi kalau penyetaraan, intinya di sini menyamakan jumlah atom. Kalau ada redoksnya biasanya juga menyamakan muatannya. Untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks itu ada 2 metode. Metode yang pertama dikenal sebagai metode setengah reaksi. Terus metode yang kedua dikenal dengan metode perubahan bilangan oksidasi. Untuk bagian pertama kita coba bahas yang metode setengah reaksi. Langkahnya ini, jadi nanti langkah pertama kita harus memisahkan reaksi reduksi dan oksidasi menjadi setengah-setengah gitu ya. Yang reduksi itu setengah reduksi, yang oksidasi berarti setengah oksidasi. Langkah yang kedua adalah menyamakan jumlah atom yang berupa biloksnya. Berarti langkah pertama kita harus menghitung dulu biloksnya. Jika suasana asam, nah ini menentukan. Karena penyetaraan bisa dalam 2 suasana, bisa asam, bisa basa. Jika suasananya asam, samakan O dengan menambah air. Lawannya air baru ditambah dengan H+ sebagai dari asam. Nah kalau suasana basa, kebalikannya. Yang kekurangan atau yang kelebihan oksigen nanti malah ditambah air. Dan nanti ada melibatkan ini. Lawannya air baru ditambah dengan OH-. Untuk menambahkan muatan nanti boleh menggunakan elektron. Biar kita tidak
bingung apa maksudnya, langsung ke contoh soal aja. Ini contoh soalnya, setarakan reaksi redoks berikut dalam suasana asam. Nah, yang diminta adalah suasananya asam. Langkah pertama, kita harus mencari bilang oksidasi dulu masing-masing unsur yang terlibat di sini. Mn-nya berapa, Fe-nya berapa, Mn2+-nya berapa, Fe3+ berapa. Kalau Mn di sini mudah didapatkan, yaitu bilognya adalah dihitung dari ini, bilog Mn ditambah 4 kali bilognya O harus sama dengan negatif 1. Kalau ini mutaran dia sebagai ion sederhana, ini juga ion sederhana, ion sederhana. Langkah selanjutnya kita hubungkan yang memiliki kemiripan Mn dengan Mn, Fe dengan Fe. Terus kita tentukan bilogsnya kayak tadi, yang Mn adalah positif 7, yang di sebelah kanan adalah positif 2. Fe yang di sebelah kiri positif 2, yang di sebelah kanan positif 3. Ini bilogsnya turun untuk Mn, dia mengalami reduksi, yang Fe naik bilogsnya, berarti mengalami reaksi oksidasi. Kemudian kita pisahkan masing-masing, yaitu setengah reaksi reduksi, setengah reaksi oksidasi. Yang reduksi dulu kita pisah. Yang reduksi tadi adalah MnO4 berubah menjadi Mn2+. Atom Mn-nya sama, tapi jumlah oksigennya di sini berbeda. Dinya 4 oksigen, di sebelah kanan belum ada. Nah, untuk menyamakan jumlah oksigen, jika suasana asam adalah bagian yang kekurangan oksigen, berarti sebelah kanan ya, itu nanti kita tambah dengan molekul air. Berapa banyak molekul air yang ditambahkan, berarti tergantung besarnya oksigen yang kurang. Kalau sebelah kiri punya 4 oksigen, sebelah kanan belum punya, berarti ditambahkan dengan 4 molekul air. Nah, sekarang di sebelah kanan punya hidrogen, sedangkan sebelah kiri belum punya hidrogen. Berarti sebelah kiri perlu ditambahkan H+, untuk menyamakan atom hidrogennya sebagai ciri asam. Nah, sekarang jumlah atomnya sudah sama, akan tetapi muatannya belum sama. Muatan sebelah kiri misalkan, ini -1. Ini 8 kali plus 1, berarti 8. 8 dikurangi 1, berarti positif 7. Sedangkan di sebelah kanan, ini positif 2, ini 0. Belum sama kan muatannya? Yang kiri positif 7, yang kanan positif 2. Agar sama, lah reaksi reduksi cirinya adalah reaksi yang mengikat elektron. Berarti elektron sebelah kiri. Berapa elektron yang ditambahkan? Agar positif 7 menjadi positif 2, berarti ditambah dengan 5 elektron. Gitu ya, itu untuk reaksi yang reduksi. Hal yang sama kita lakukan terhadap reaksi oksidasi. Di sini ada Fe2+, di sini Fe3+. Fe-nya di sini ada 1, sini juga 1, berarti nggak ada masalah. Muatannya di sini positif 2, di sini positif 3. Reaksi oksidasi adalah reaksi yang melepas elektron, berarti elektron di sebelah kanan. Berapa yang ditambahkan? Ya, agar menyamakan muatan, ini plus 2, ini positif 3. Jadi yang ditambahkan adalah 1 elektron. Kalau sudah, nanti kita eliminasi. Di sini ada 5, di sini ada 1. Bagaimana cara mengeliminasinya? Kayak di pelajaran matematika. Berarti yang di atas nanti dikali 1, yang di bawah dikali 5. Kita cari KPK-nya dari 5 dan 1. Terus kalau sudah tinggal kita jumlahkan. Yang reduksi berubah jadi ini. Tadi nggak berubah ya, karena kalau dikali 1. Sedangkan yang oksidasi, koefisiennya berubah menjadi 5. Nah, kalau sudah, ini nanti elektronnya bisa dieliminasi. Dan dijumlah, hasilnya adalah ini. Jadi, untuk menyatakan reaksi, tahapannya itu, terutama yang dilakukan dalam suasana asam menggunakan teori atau teori setengah reaksi. Nah, itu yang suasana asam. Bagaimana jika suasananya basah? Reaksi yang sama itu nanti juga bisa kita kerjakan. Sebelum kita lanjut, anak-anak, ada pertanyaan nggak untuk penyetaraan reaksi ini tadi? Yang di bagian ini dulu. Ada yang perlu diulas kira-kira bagian ini? Tidak ya? Lah, langkahnya sederhana kok. Yang penting kita bisa mencari bilog. Ini teori bilog itu di kelas 10 dulu. Bagaimana cara mencari bilognya Mn?
Nanti anak-anak bisa lihat materi kelas 10 ya. Yang penting ini aja, kita bisa menjadi setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Yang reduksi kan yang Mn dari plus 7 menjadi positif 2. Kita tulis reaksinya, Mn-nya di kiri ada 1, di kanan juga ada 1. Oksigennya di sini ada berapa? Ada 4, sementara di sebelah kanan nanti kan belum ada. Agar sisi yang kekurangan oksigen nanti ditambah dengan molekul air. Lah seberapa banyak? Ya sebanyak kekurangan oksigen itu. Karena ini kurangnya 4, berarti ditambah dengan 4 molekul air. Nah, lawan dari penambahan air, karena suasananya asam, nanti ditambah dengan H+. Berapa H plusnya? Ya tinggal ini, 4 dikali 2. Sehingga menjadi 8 H plus. Kalau sudah, tinggal muatannya disamakan. Muatannya ngitungnya gini. Ini koefisiennya 1, berarti 1 kali min 1. Yang ini, 8 kali positif 1, berarti jumlah 8 ditambah min 1, berarti jumlahnya positif 7 di sebelah kiri. Yang di kanan, ini nggak bermuatan, berarti 0. Ini 1 kali plus 2, berarti positif 2. Sehingga muatan di kanan positif 2, di sebelah kiri positif 7. Agar sama, harus ditambahkan elektron. Elektron bermuatan negatif. Agar plus 7 jadi plus 2, berarti harus ditambah berapa elektron? Harus ditambah dengan 5 elektron, karena elektron itu bermuatan negatif. Perlunya 5 itu di situ ya. Untuk yang Fe di sini plus 2, di sini Fe-nya plus 3. Lah agar sama, juga ditambah elektron. Berapa yang ditambahkan? Ya 1, karena 2 dan plus 3. Untuk mempermudah gini anak-anak cirinya, reduksi itu elektron di kiri, kalau oksidasi elektron pasti di kanan. Kalau sudah ketemu ini, nanti tinggal dieliminasi. Ini 5, ini 1. Menggunakan KPK-nya, kayak di matematika itu. KPK 1 dan 5 berapa? Ya 5, berarti yang 5 dikali 1, yang 1 di 5. Dan perkaliannya di sini nanti menjadi koefisiennya. Begitu ya? Insya Allah mudah. Masih ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau enggak tak lanjut. Lanjut aja ya. Mister. Lanjut. Iya. Sekarang yang suasananya basah. Bagaimana jika suasananya basah? Reaksi yang sama itu nanti juga bisa kita kerjakan dalam suasana asam maupun basah. Coba kita ya ini sedikit berbeda. Soalnya di sini perbedaannya kalau tadi Mn2+, sekarang gabung jadi MnO2. Tapi sekarang suasananya menjadi basah. Berarti langkah pertama kita hubungkan yang sama kayak tadi sama. Kemudian bilangan oksidasinya di sini tetap plus 7, kalau di sini menjadi plus 2. Dapatnya dari mana? Biloxnya Mn ditambah 2 kali biloxnya O, negatif 2 ya, sama dengan 0 karena nggak bermuatan sehingga Mn-nya adalah positif 4. Fe-nya plus 2, di sana plus 3. Kita bisa yang reduksi ini Mn di sini MnO2. Punya 4 oksigen, punya 2 oksigen. Kalau suasana basah hati-hati tadi ya. Apa yang ditambah air? Yang ditambah air adalah sisi yang kelebihan oksigen. Nah, ini punya 4, di sini punya 2. Berarti yang sebelah kiri kelebihan 2 oksigen. Nah, itulah yang ditambah dengan molekul air. Nah, ini berapa yang ditambahkan? Ya sebanyak kekurangannya, kelebihannya. Berarti lebihnya 2. Lawannya berarti disesuaikan dengan jumlah hidrogennya. Sebagai ciri basah yaitu OH-. Berapa hidrogennya? 2 kali 2 yaitu sama dengan 4. Muatannya sekarang di sini min 1. Di sini 4 kali min 1 berarti min 4. Agar sama berarti sebelah kiri perlu ditambahkan 3 elemen. Bagaimana yang setengah oksidasi? Sama. Ini plus 2, ini plus 3. Ini Fe-nya sama-sama 1, berarti cuma melibatkan 1 elektron. Dieliminasi dengan cara yang sama. KPK dari 3 dan 1 adalah 3, yang atas dikali 1, yang bawah dikali 3. Jadinya ini, nah kalau sudah tinggal dijumlah aja. Nah ini adalah hasil bersama reaksi setaranya. Untuk ngecek dia sudah benar apa tidak, kita cek jumlah atomnya sama apa tidak, terus muatannya juga sama atau tidak. Coba kita cek ya. Mn-nya 1, sini juga 1. Oksigennya di sini 4, di sini 2, berarti jumlahnya 6. Ini 2, di sini 4, berarti
Fe-nya ada 3, di sini 3. Hidrogennya di sini 4, sini 4 berarti sama. Muatannya min 1 ditambah 3 kali 2 adalah 6, berarti ini plus 5 sebelah sini, sini. Yang di sini 3 adalah 9 dikurangi 4, 4 kali min 1 juga sama dengan 5. Sehingga muatannya sebelah kiri kanan sama, atom kanan kiri sama, berarti persamaan gasnya sudah setara. Mudah sekali menyetarakan. Bagaimana? Ada pertanyaan kah untuk tahap ini? Kalau perbedaannya antara suasana asam dan basa itu ada di sini aja, di bagian ini ya. Kalau ini punya 4 oksigen, di sini kan nggak ada. Yang tidak punya oksigen ditambah dengan molekul air. Itu kalau suasananya asam. Kalau basa di sini punya 4 oksigen, di sini punyanya 2. Berarti kelebihan yang sebelah kiri kan ya. Lah yang kelebihan oksigen itu malah ditambah air. Letak perbedaannya di situ aja. Nah, kirinya basa, namanya OH-. Jadi setelah di sini ada air, lawannya baru ada OH-. Itu aja perbedaannya. Jadi anak-anak kalau bisa suasana asam, pasti bisa yang suasana basa. Dan nanti anak-anak tinggal pilih aja. Bisa pilih yang asam, bisa pilih yang basa. Itu cara penyelesaiannya. Lanjut ya. Tinggal dikit lagi videonya. Metode setengah reaksi. Baik, untuk teori yang kedua, yaitu perubahan bilangan oksidasi. Tahapannya hampir sama kok ya. Langkah pertama ya kita harus tahu reaksi reduksi mana, oksidasi mana. Nah untuk tahunya berarti kita harus mencari bilangan oksidasi. Nah ini ya sama aturannya, langsung aja ke contoh soal. Misalkan ini, soalnya sama persis dengan yang tadi. Juga sama-sama dalam suasana asam. Langkah pertama, hubungkan kayak tadi sama persis. Terus kita cari bilangan oksidasinya. Gak berubah. Ini plus 7. Ini plus 2. Yang di sini juga akan jadi plus 2. Yang sana juga plus 3. Nah kalau sudah, yang membedakan tahapannya adalah tahapan ini. Kalau tadi kita pisah setengah reduksi setengah oksidasi. Kalau sekarang setelah tahu biloxnya, kita bisa mencari selisih biloxnya. Misalkan untuk Mn awalnya plus 7. Dia berubah menjadi plus 2, berarti dia biloxnya mengalami perubahan, yaitu turun sebanyak 5. Bagaimana dengan Fe? Fe mulanya plus 2, dia berubah menjadi plus 3, berarti berubah naik, tapi naiknya 1. Nah kemudian turun dan naiknya ini adalah sebagai faktor pengali, yaitu kita cari KPK-nya. KPK-nya 5 dan KPK-nya 1, yaitu sama dengan 5. Sehingga yang atas dikali 1, yang di bawah dikali 5. Kemudian faktor pengali ini, 1 dan 5, itu berubah menjadi koefisiennya. Sehingga ini menjadi koefisiennya Mn, dan yang 5 menjadi koefisiennya Fe. Nah, jadinya begini. Di sini ada 1, di sini ada 5. Di sini 1, di sini juga 5. Ini adalah tahap yang kedua. Tahap yang ketiga adalah kita proses menyamakan atomnya. Mn-nya sama, sudah kanan kiri ya. Mn-nya di kiri 1, kanan 1. Fe-nya di sini 5, di sini 5. Yang belum sama apa? Oksigen. Di sini ada 4, di kanan belum ada. Kalau suasananya asam, yang kekurangan oksigen ditambah air, berarti di sebelah kanan ditambah air, yaitu sebanyak 4 molekul air. Ini sebagai cirinya ya. Kemudian dia memiliki 4 kali 2 hidrogen, ada 8 ya. Sebelah kiri ditambah dengan 8 hidrogen. Agar jumlah atomnya menjadi sama. Terus dicek muatannya. Min 1, 5 kali 2 plus 10, 8 kali 1 plus 8, 18 dikurangi 1 berarti 17 muatannya sebelah kiri. Sebelah kanan, di sini ada 5 kali 2, ada 5 kali 3 ada 15 ditambah 2, berarti plus 17. Berarti muatannya di kiri itu plus 17, di kanan juga plus 17. Atomnya sudah sama, berarti ini sudah setara. Jadi tahapannya lebih mudah mana? Nah, mudah mana? Teori yang pertama dengan yang kedua. Kalau saya amati sih lebih mudah teori yang kedua, yaitu menggunakan perubahan bilangan oksidasi.
Yang penting ini aja, setelah kita tahu bilognya, kita cari selisihnya 7 ke 2 selisihnya 5, 2 ke 3 selisihnya 1. Dan nanti kita kali silang, ini dikali 1, ini dikali 5, pengalinya koefisien. Berarti Mn koefisiennya jadi 1, Fp koefisiennya jadi 5. Gitu ya. Nah terus, untuk menyamakan oksigennya, kita gunakan suasana tadi, asam atau basa. Kalau ini kan asam, di sini punya 4 oksigen, di kanan belum ada. Berarti ditambah dengan molekul air sebanyak 4. Lawannya baru ditambah dengan 14. Kalau sudah tercapai, pasti otomatis sudah setara. Jadi langkahnya jauh lebih mudah kalau kita menggunakan yang metode peroksidasi. Ini yang asam. Bagaimana yang basa? Yang basa juga sama. Kita coba ya. Metode setengah reaksi. Ini suasana. Bagaimana yang suasana basa? Caranya juga sama persis. Coba ya. Ini soalnya nggak berubah, cuma diubah suasananya aja. Bilognya juga nggak berubah. Nah itu. Kemudian turun 5. Yang ini naik 1. Dikali 1 dikali 5 untuk menyamakan elektronnya tujuannya. Itu mencari KPK perubahannya. Kemudian kita tulis kayak tadi. Ini. Nah, yang membedakan adalah tahap ini, yaitu untuk menyamakan oksigennya. Untuk oksigen, di sebelah kiri kan 4, di sebelah kanan kan belum ada. Untuk yang suasana basa, sisi yang kelebihan oksigen malah ditambah dengan molekul air sebanyak kelebihannya. Berarti lebihnya 4. Baru lawannya ditambah dengan OH-. Berapa OH-nya? Tergantung ini. 4 kali 2 yaitu menjadi 8. Cek muatan. Min 1 plus 10 berarti 9. Ini. Plus 2 plus 15. Berarti plus 17. 17 dikurangi 8 berarti sama dengan plus 9. Berarti muatannya di kanan dan di kiri juga sudah sama, sehingga persamaan reaksinya juga sudah setara. Nah, demikian anak-anak untuk proses bagaimana menjelaskan perubahan bilangan oksidasi yang berpengaruh terhadap penyetaraan reaksi. Penyetaraan reaksi redo lakukan bisa dengan 2 teori, yaitu setengah reaksi, juga bisa dengan perubahan bilangan oksidasi. Silakan anak-anak pilih mana yang paling mudah, karena nanti biasanya kalau di soal kita tidak menentukan, tidak membatasi pakai cara mana, tapi cara mana yang paling anak-anak kuasai itulah yang digunakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu anak-anak untuk video pembelajaran terkait dengan redox, penyetaraan dan sebagainya. Apakah ada sesuatu yang perlu didiskusikan? Pertanyaan? Nah, intinya begini, kalau kita belajar reaksi redox, itu nanti metode penyetaraannya ada 2. Ada setengah reaksi, ada perubahan bilog. Nah, anak-anak milih mana yang paling dikuasai. Boleh yang cara 1, boleh cara yang kedua. Dan nanti kalau misalkan anak belum begitu menguasai, nanti boleh lagi video ini di channel saya, bisa diputar berkali-kali. Kemudian untuk tugasnya dan sebagainya belum saya upload di Google Classroom karena kita uploadnya biasanya jam 10. Jadi nanti baru jam 10 atau setengah 11 saya upload ya. Termasuk modulnya. Di modul juga ada tuntunannya bagaimana cara mengerjakan penyetaraan redox. Kemudian nanti kita berlatih 2 atau 3 soal saja. Oke, ada pertanyaan untuk hari ini anak-anak? Gak ada ya? Belum. Mohon maaf, untuk materi redox, terutama di penyetaraan ini adalah materi yang lumayan kompleks. Ini puncak dari materi kimia ya. Jadi materi yang kita pelajari itu tidak sekompleks pada teori redox ini. Jadi yang paling kompleks di bagian redox ini. Kalau anak-anak bisa menguasai ini berarti kimia itu sangat mudah. Itu ya. Baik, mungkin ini untuk pertemuan hari ini. Memungkinkan minggu depan kita masih fokus di sini, fokus di penyetaraan redox. Kita coba menggunakan papan tulis ya, kita nanti live pakai papan tulis biar nanti kita bisa mudah untuk menerima di penyetaraan redox ini, karena kompleks. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu di hari apa ya? Minggu depan ya, kita ketemu lagi. Tetap di pernyataan redox, tetap jaga kesehatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.